Definisi cache memory. Cache adalah sebuah memori kecil yang sangat cepat yang diperkirakan di antara prosesor dan main memori. Tujuannya adalah agar main memori terkesan bekerja lebih cepat dari sudut pandang prosesor. Keaktifan pendekatan ini berdasarkan pada properti program komputer yang disebut locality of reference. Cache memory berisi salinan sebagian isi dari memori. Ketika prosesor berusaha untuk membaca sebuah word dari memori, maka terlebih dahulu dilakukan pencarian terhadap word tersebut di cache, blok memori yang berisi word yang diminta prosesor tersebut dikirim ke prosesor. Dan pada saat yang sama, word tersebut juga disalin ke cache, karena ada kecenderungan prosesor untuk mereferensi isi memori secara beruntun. Demikian, kinerja secara keseluruhan dapat meningkat karena prosesor dengan tidak selalu harus menerima word dibutuhkan ke main memori yang dalam kecepatan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan cache. Kemudian bagian yang akan saya jelaskan mengenai karakteristik memori. Kapasitas. Kapasitas memori diukur dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word, biasanya 8, 16, atau 32 bit. Memori eksternal memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar pula. Kemudian ada satuan transfer, jumlah data yang diproses sekaligus. Ada word, ukuran alami memori untuk menyimpan data atau instruksi. Kemudian ada addressable unit, satuan terkecil yang bisa dialamati, biasanya berupa byte atau word. Kemudian ada units transfers, jumlah bit yang diproses dalam satu waktu. Pada memori eksternal sering kali disebut dengan blok. Kemudian bagian ketiga yang akan saya jelaskan adalah mengenai metode akses memori. Ada 4 metode akses ke dalam memori. Yang pertama ada sequential access, data yang diakses secara berurutan seperti membaca kaset atau pita magnetik. Kemudian yang kedua ada direct access, data yang memiliki alamat unik sehingga bisa kita akses langsung seperti pada disk. Kemudian ada random access, data yang mana data ini bisa diakses secara acak tanpa urutan-urutan tertentu, contohnya memori utama. Kemudian yang terakhir ada associative access, data ini bisa dicari berdasarkan isi, bukan alamat, seperti pada cache-cache tertentu. Selanjutnya, fungsi dan struktur cache memory. Yang pertama, fungsi cache memory. Cache memory memiliki beberapa fungsi, diantaranya 1. Mempercepat akses data. Cache memory menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU, sehingga CPU dapat mengakses data tersebut dengan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi bottleneck memori. Cache memory membantu mengatasi masalah bottleneck yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang ketiga, meningkatkan bandwidth memori. Cache memory meningkatkan bandwidth memori yang tersedia untuk sistem. Selanjutnya, spesifik letak cache memory. Cache memory adalah memori yang berkecepatan tinggi, berfungsi sebagai penyimpan sementara data dan instruksi yang sering diakses oleh prosesor. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu akses data dengan menyimpan informasi yang paling sering digunakan, sehingga meningkatkan kinerja sistem komputer secara keseluruhan. Letak cache memory ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, cache internal atau L1 cache. Cache ini terletak di dalam prosesor dan memiliki ukuran yang kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. L1 cache ini terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama untuk instruksi atau instruction cache, yang kedua untuk data atau data cache, karena berada langsung di dalam prosesor. L1 cache ini memungkinkan akses data yang sangat cepat. Yang kedua ada cache eksternal atau L2 dan L3 cache. Cache ini berada di luar inti prosesor, tetapi masih dalam chip yang sama atau pada modul yang terpisah yang dekat dengan prosesor. L2 cache ini berfungsi sebagai perantara antara L1 cache dengan memori utama, sedangkan
L3 cache jika ada berfungsi sebagai cache tambahan yang lebih besar untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut. Meskipun lebih lambat dibandingkan L1 cache, L2 dan L3 cache memiliki kapasitas yang lebih besar dan tetap lebih cepat daripada memori utama. Halo teman-teman, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Untuk materi yang akan dibahas kali ini yaitu elemen perancangan memori. Terdapat beberapa poin di dalam elemen perancangan memori. Untuk poin yang pertama yaitu cache address. Cache address berkaitan dengan data yang disimpan dan diakses di cache. Untuk cache address ada beberapa poin juga yaitu memori virtual. Apa sih memori virtual itu? Memori virtual memungkinkan program mengakses memori lebih besar daripada kapasitas memori fisik yang tersedia. Untuk poin yang kedua yaitu peran Memory Management Unit atau MMU. MMU berfungsi untuk menerjemahkan alamat virtual menjadi alamat fisik. Proses ini terjadi setiap kali prosesor membaca atau menulis data ke memori utama. Untuk poin yang ketiga yaitu penempatan cache. Terdapat dua opsi di dalam penempatan cache, yaitu untuk opsi yang pertama antara prosesor dan MMU. Cache menggunakan alamat virtual. Untuk opsi yang kedua yaitu antara MMU dan memori utama. Mengapa ukuran cache penting? Semakin besar ukuran cache, semakin banyak data yang dapat disimpan. Prosesor memiliki peluang lebih besar menemukan data yang dibutuhkan langsung di cache. Waktu akses ke memori berkurang, sehingga meningkatkan performa sistem secara keseluruhan. Sekian untuk pembahasan cache address dan cache size. Selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang mapping cache. Apa sih itu mapping cache? Mapping function cache, memori yang digunakan untuk menentukan blok memori utama mana yang disimpan pada baris cache. Ada 3 metode umum untuk mapping cache. Yang pertama, direct mapping. Setiap data hanya punya satu tempat di cache. Beginilah contohnya. Dilanjut yang kedua, ada associative mapping. Data bisa disimpan di mana saja di cache. Contohnya begini. Yang ketiga ada mapping himpunan asosiatif, di mana data ini bisa dikombinasikan dari keduanya. Begini contohnya. Oke, ada contoh sederhananya. Teman-teman coba bayangkan cache sebagai sebuah lemari kecil dan memori utama sebagai sebuah gudang besar. Mapping fungsi cache adalah cara kita menentukan letak barang atau data dari gudang ke lemari. Ada 3 cara. Yang pertama nih yang tadi, ada direct mapping. Nah, setiap barang punya tempat yang sudah ditentukan di lemarinya. Yang cara kedua, associative mapping, barang bisa ditentukan di mana saja asalkan di lemari tadi. Dan yang terakhir, ada set associative mapping, kombinasi dari keduanya. Barang dikelompokkan terlebih dahulu sebelum diletakkan. Lanjut ke materi berikutnya, yaitu write policy, block size, lamp size, dan number of cache. Write policy atau kebijakan penulisan cache dibagi menjadi 2, yaitu write through dan write back. Write through, sederhananya, data ditulis ke cache dan langsung ke memori utama. Sedangkan write back, data hanya ditulis ke memori utama saat diganti. Keuntungan write through, keuntungannya yaitu sederhana dan selalu konsisten. Sedangkan kekurangannya lambat dan meningkatkan lalu lintas bus. Keuntungan write back, keuntungan write back yaitu lebih cepat, mengurangi lalu lintas bus. Sedangkan kekurangannya kompleks, risiko, data basi jika daya hilang. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan membahas materi jenis-jenis memory cache. Ada berapa sih jenis-jenis memory cache?
Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, yaitu level 1 cache atau L1. Cache level 1 adalah jenis cache memori yang paling dekat dengan prosesor dan memiliki kecepatan akses yang paling tinggi. Ukurannya kecil, yaitu 32 sampai 62 KB. Cache L1 biasanya terletak di dalam prosesor itu sendiri dan bertanggung jawab untuk menyimpan data yang paling sering diakses oleh prosesor. Lalu ada level 2 cache atau cache L2. Cache L2 atau biasa disebut level 2 cache adalah jenis cache memori yang lebih besar daripada cache L1. Ukurannya berkisar dari 256 KB sampai 2 MB dan berada di dekat prosesor. Cache L2 memiliki kecepatan akses yang lebih rendah dibandingkan cache L1. Cache L2 bertanggung jawab untuk menyimpan data yang kurang sering diakses daripada data yang disimpan dari cache L1. Level 3 cache adalah jenis cache memori yang terletak tidak jauh dari prosesor dan memiliki kecepatan akses yang lebih rendah daripada L1 dan L2. Akibat ukurannya terbesar hanya belasan megabyte, jenis cache ini juga dikenal dengan sebutan main memory. Main memory ini bertanggung jawab untuk menyimpan data yang diakses oleh prosesor. Kemudian, case hard drive. Case hard drive adalah case yang berada di hard drive yang bertanggung jawab untuk menyimpan data yang sering kita akses di hard drive. Case hard drive membantu meningkatkan kecepatan akses data yang disimpan di hard drive. Yang terakhir, cache web. Cache web adalah jenis cache memori yang terletak di peramban web atau web browser dan bertanggung jawab untuk menyimpan data yang diunduh dari internet. Ini membantu meningkatkan kecepatan akses ke situs web yang sering dikunjungi dengan menyimpan data yang diperlukan dari situs tersebut di cache web.